Assalamualaikum anak-anak. Alhamdulillah bertemu kembali dengan Bu Endri di channel Dinding Literasi. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari kondisi geografis negara-negara di Asia Tenggara. Pelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang karakteristik kondisi geografis dan kehidupan sosial ekonomi, budaya dan politik wilayah Asia Tenggara. Tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 1, lingkungan sahabat. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, 1. Memahami dan mengidentifikasi karakteristik kondisi geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi, dan politik di wilayah ASEAN. Kedua, menyajikan hasil identifikasi karakteristik kondisi geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi, dan politik di wilayah ASEAN. Anak-anak masih ingat bukan apa itu kondisi geografis? Kondisi geografis adalah kondisi atau keadaan suatu wilayah dilihat dari keadaannya berkaitan dengan aspek geografis. Aspek geografis meliputi letak, lokasi, luas relief, iklim, jenis tanah, dan lain-lain. Wilayah Asia Tenggara meliputi beberapa negara di kawasan Asia Tenggara, di antaranya Indonesia, Singapura, Kamboja, Thailand, Myanmar, Malaysia, Vietnam, Laos, Filipina, Brunei Darussalam, dan Timur Leste. Negara tersebut tergabung dalam organisasi yang disebut ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations, atau biasa juga disebut dengan Perbara, yaitu Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. ASEAN merupakan salah satu kerjasama regional negara-negara di Asia Tenggara. Organisasi ASEAN dibentuk dalam Deklarasi Bangkok tanggal 8 Agustus 1967 di Thailand. Menteri Luar Negeri yang menandatangani Deklarasi Bangkok diantaranya adalah Tun Abdul Razak dari Malaysia, Tanat Khomat dari Thailand, Raja Ratman dari Singapura, Naresko Ramos dari Filipina, dan Adam Malik dari Indonesia. Berdirinya ASEAN dilatar belakangi oleh beberapa hal, diantaranya memiliki nasib yang hampir sama yaitu pernah dijajah oleh bangsa lain kecuali Thailand, memiliki ras dan kebudayaan yang hampir sama, adanya persamaan letak geografis yaitu di kawasan Asia Tenggara, dan sama-sama sebagai negara agraris yang berkembang. ASEAN didirikan dengan tujuan mempercepat pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya di kawasan Asia Tenggara, meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional, memberikan bantuan dalam bidang pendidikan, industri, pertanian, dan lainnya, menangani dan meneliti masalah yang timbul di kawasan Asia Tenggara, serta meningkatkan stabilitas politik dan keamanan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Saat ini ada 10 negara di kawasan Asia Tenggara yang tergabung dalam ASEAN. Berikutnya kita akan mempelajari kondisi geografis, kehidupan sosial budaya, ekonomi, dan politik negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Indonesia. Bentuk wilayah Indonesia berupa kepulauan dengan luas wilayah 1.922.570 km persegi. Dengan ibu kota negara adalah Jakarta, jumlah pulau terdiri dari 17.000 pulau yang berupa pulau-pulau besar meliputi Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan sisanya adalah pulau-pulau kecil. Indonesia disebut negara agraris atau pertanian. Dengan wilayah perairan yang luas, Indonesia juga dikenal sebagai negara maritim. Suku bangsa yang mendiami wilayah Indonesia meliputi Jawa, Sunda, Melayu, Bugis, dan lain-lain. Ini adalah Malaysia. Malaysia terdiri dari Malaysia Barat dan Malaysia Timur. Malaysia Barat terletak di Semenanjung Malaya, sedangkan Malaysia Timur terletak di sebelah utara Pulau Kalimantan.
Luas wilayah Malaysia 329.847 km persegi. Malaysia termasuk negara agraris dengan suku bangsa yang berada di wilayah tersebut terdiri dari suku Melayu, suku Dayak, suku Tiongkok, India, dan lain-lain. Brunei Darussalam. Negara kecil ini terletak di utara Pulau Kalimantan dengan luas wilayah 5.765 km persegi dengan wilayah barat berupa dataran rendah dan rawa-rawa, sedangkan wilayah timur berupa perbukitan. Tanah di Brunei banyak rawa sehingga kurang bagus untuk pertanian. Suku bangsa yang mendiami negara Brunei Darussalam adalah Melayu, Tiongkok, dan lain-lain. Singapura. Singapura terletak di bagian selatan Malaysia Barat dengan luas wilayah 660 km persegi. Karena daerahnya kecil, pemerintah Singapura melakukan reklamasi besar-besaran wilayahnya untuk memperluas wilayahnya tersebut. Wilayah Singapura berupa dataran rendah yang banyak dibangun pemukiman dan kegiatan industri. Suku bangsa yang mendiami wilayah Singapura diantaranya adalah suku-suku imigran dari Tiongkok, Melayu, India, dan lain-lain. Berikutnya adalah Kamboja. Kamboja terletak di semenanjung Malaya dengan luas wilayah 181.035 km persegi. Wilayah tengah berupa dataran rendah dan diapit oleh pegunungan dan dataran tinggi yang luas. Kamboja dilewati oleh Sungai Mekong dan terdapat Danau Tonle Sap sehingga daerahnya subur. Suku yang berada di wilayah Kamboja diantaranya adalah suku Khmer, Kam, dan Tiongkok, dan lain-lain. Selanjutnya adalah Laos. Laos merupakan satu-satunya negara Asia Tenggara yang tidak memiliki garis pantai. Negara Laos terletak di semenanjung Malaya dengan luas 236.800 km persegi. Wilayah barat dari Laos berupa dataran rendah dan rawa, sedangkan wilayah timur berupa perbukitan. Suku bangsa mayoritas yang berada di negara Laos adalah suku Lao, lainnya adalah suku Khmer, Hmong, dan lain-lain. Ini adalah Myanmar. Negara Myanmar terletak di semenanjung Malaya dengan luas wilayah 676.552 km persegi. Wilayah barat Myanmar berupa pegunungan Arakan Yoma. Wilayah tengah merupakan wilayah yang subur karena dialiri Sungai Irrawaddy, sehingga Myanmar termasuk negara agraris. Wilayah timur berupa dataran tinggi, dan suku bangsa yang mayoritas mendiami Myanmar adalah suku Bamar, lainnya adalah suku San, Karen, dan lain-lain. Berikutnya adalah Filipina. Filipina merupakan negara kepulauan. Pulau utama yaitu Pulau Luzon dan Mindanao. Luas wilayah Filipina 300.000 km persegi. Wilayahnya berupa pegunungan dan dataran rendah. Sungainya merupakan sungai yang pendek-pendek dan beraliran deras. Filipina merupakan negara agraris dengan wilayah timur berupa dataran tinggi. Suku bangsa mayoritas yang mendiami negara Filipina adalah Tagalog dan yang lainnya adalah suku Bisaya dan Cebuan. Selanjutnya adalah negara Vietnam. Negara yang berada di semenanjung Malaya dengan luas wilayah 331.144 km persegi. Wilayah barat laut berupa pegunungan dan dataran tinggi. Wilayah selatan merupakan Sungai Mekong. Wilayah utara merupakan daerah dataran rendah, Sungai Merah, dan wilayah paling subur yang paling bagus dimanfaatkan sebagai wilayah pertanian. Suku bangsa yang mendiami negara Vietnam adalah mayoritas suku Kin atau Viet. Dan yang terakhir adalah negara Timur Leste. Negara Timur Leste awalnya merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memisahkan diri pada tahun 1999.
Luas wilayahnya 14.609 km persegi dengan wilayah utara berupa pegunungan dan dataran tinggi, sedangkan wilayah selatan merupakan daerah pantai dan rawa bakau. Wilayah timur kurang cocok untuk pertanian. Untuk suku bangsa yang mendiami negara Timur Leste, diantaranya adalah suku Belu, Galo, dan Nambi. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Sampai ketemu lagi di pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.